Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Kau berikan petunjuk. Wa'afina fiman afait. Dan ya Allah, ampunilah kami, maafkan kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau maafkan. Wa tawallana fiman tawallait. Dan tolaklah segala apa yang musibah akan menimpa kami sebagaimana orang-orang yang telah Kau selamatkan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ayah pernah bahas mengenai tubuh kita ini semuanya dari sel ya. Tidak ada bagian tubuh kita yang tidak dari sel, semuanya dari sel. Nah, sel-sel ini di dalamnya mengandung komposisi selnya itu min dan plus gitu ya, elektron dan proton, ada yang bilang elektron dan neutron, apa saja pokoknya positif dan negatif yang terus berputar mengelilingi atom. Perputaran itulah kemudian yang menghasilkan listrik. Jadi satu sel itu menghasilkan satu watt listrik, sedangkan tubuh kita ini jumlahnya miliaran sel, berarti miliaran watt gitu ya. Jadi apa sih energi? Energi itu bahasa sononya prana. Sukma itu bahasanya jiwa. Jiwa itu bahasa Arabnya nafsu. Jadi kalau dibilang nafsu berarti energi. Oke. Nafsu artinya jiwa. Jiwa, sukma, prana, energi. Berarti kalau energi adalah nafsu. Kalau nafsu artinya jiwa. Pokoknya salah aja dah lu. Nafsu artinya energi. Jadi kalau ayah bilang nafsu berarti energi ya. Nafsu kita itu ada 7 ya. Ada nafsu natiqoh, itu pimpinannya, namanya nafsu natiqoh, itu yang berpikir, akal berarti ya. Nah, ada tubuh kita ini kan terdiri dari ruhaniyah dan jasadiyah. Masing-masing ini mengeluarkan energi 3. Berarti kalau ayah sebut energi berarti nafsu ya. Jadi masing-masing badan kita mengeluarkan 3 nafsu, 3 energi, maka ruh juga mengeluarkan 3 energi, 3 nafsu. Apa nafsu yang dari badan? Nafsu yang dari badan itu namanya nafsu amarah, energi amarah. Ada energi syahwat, ada energi mulhamah. Jadi ada amarah, ada syahwat, ada mulhamah. Kalau yang dari ruhaniyah ini ada energi uluhiyah, uluhiyah ketuhanan. Ada energi rahbaniyah, ada energi lawamah. Apa ini? Amarah itu yang merintah-merintah ya, percaya diri, saking percaya dirinya dimarah-marah gitu. Orang yang nggak percaya diri masa bisa marah-marah gitu ya. Jadi amarah itu artinya aslinya perintah. Kenapa diartikan marah-marah? Karena orang-orang yang merintah-merintah, orang-orang yang marah-marah itu orang yang percaya dirinya tinggi. Iya, itu nafsu amarah. Baik apa buruk? Percaya diri itu baik apa buruk? Baik. Nggak baik, nggak buruk juga. Buktinya bisa marah-marah. Nah, jadi energi ini semuanya, nafsu ini semuanya masih netral. Mereka tergantung akalnya nanti yang akan mengarahkan itu. Nah, jadi pokoknya yang penting tahu dulu nih, nafsu amarah ini nafsu yang energi yang percaya dirinya kalau terlalu tinggi ya jadi marah-marah, kalau hilang jadi minder.
Nah, jadi kalau orang yang minder gitu, berarti nafsu amarahnya hilang, terlalu rendah. Akhirnya dia minder. Tahu minder nggak? Minder tuh yang buat ngejus tuh. Oh, blender. Nah, terus yang kedua dari amal syahwat. Syahwat ini keinginannya kepada sesuatu yang kelihatan sama mata. Apa contohnya? Mobil, rumah, handphone, cowok, cewek. Nah, cowok, cewek kelihatan nggak sama mata? Kelihatan. Nah, itu berarti materi. Pokoknya semua yang kelihatan sama mata ini masuknya ke syahwat, materi. Bagus apa enggak? Ya enggak bagus, enggak. Masih netral sifatnya. Kemudian yang ketiga ini dari badan, energi dari badan, nafsu dari badan itu apa? Mulhamah. Mulhamah itu keinginannya kepada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya apa? Pengen dihormati, berwibawa, ingin dicintai, iya, ingin dicintai, ingin, wah, pokoknya yang nggak kelihatan sama mata. Tapi nikmatnya ada nyata gitu. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata tapi nikmatnya nyata. Ini namanya nafsu mulhamah. Ini yang dari badan. Nah, yang dari ruhaniyah, yang pertama nafsu uluhiyah, keinginannya untuk menyembah Allah aja. Ya, menyembah Tuhan, menyembah aja. Masih netral, keinginannya untuk menyembah. Menyembah tuh bisa apa saja, bisa menyembah Tuhan, bisa menyembah pohon bambu, bisa menyembah cincin, bisa menyembah uang, pokoknya menyembah gitu ya. Nah, siapa yang mengarahkan dia menyembah Tuhan? Akal. Gitu, makanya akal dibutuhkan wawasan, dibutuhkan ilmu. Sehingga orang-orang Islam faridatun ala kulli muslimin, wajib nuntut ilmu. Biar apa? Biar akalnya bisa mengarahkan nafsu-nafsunya ini. Jadi uluhiyah keinginannya untuk menyembah, ya, keinginannya untuk menyembah. Ini masih netral, tergantung nanti akalnya. Informasi yang didapatkan dari akal ke akal ini untuk menyembah siapa? Menyembah jabatan, apa menyembah uang, apa menyembah Tuhan, apa menyembah kuntilanak, apa menyembah jimat dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung akal, informasi yang didapatkan oleh akal. Yang kedua, nafsu rahbaniyah. Nafsu rahbaniyah ini, energi rahbaniyah ini energi yang keinginannya selalu menyendiri. Ini masih baik, bisa buruk. Ya, menyendiri itu kalau menyendirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya baik. Gitu ya, seperti uzlah, apalagi khalwat, nah, macam-macam. Ada yang menyendirinya karena putus cinta, gitu. Ada yang menyendirinya karena macam-macam lah. Nah, ya, jadi akal itu nanti lagi-lagi yang mengarahkan menyendirinya karena siapa, gitu ya. Itu nafsu rahbaniyah dari ruhaniyah ini. Kemudian yang ketiga, nafsu dari ruhaniyah ini apa? Lawamah. Lawamah ini senang berpetualang, seperti silaturahim, tujuannya karena Allah, silaturahim ke guru, ke tempat-tempat orang soleh, kemudian datang ke majelis zikir, datang ke majelis taklim dan lain sebagainya. Ini lawamah. Nah, ada energi dari ruhaniyah. Nah, 3 dari badan ini dan 3 dari ruhaniyah ini masing-masing berpasang-pasangan, gitu ya. Nanti kita bahas tentang pasangannya mana aja dan caranya bagaimana. Ayah ingin sampaikan dulu bahwa itu energi. Jadi keinginan-keinginan yang ada di diri kalian itu energi. Ya, energi itu sifatnya kekal, nggak bisa hilang, tapi bisa diarahkan, gitu. Energi. Jadi yang kalian pengen ini energi, kalian marah energi, kalian benci itu energi. Ironisnya, energi itu menjadi frekuensi. Nah, ayah kemarin bilang, mata kita melihat bukan karena matanya, tapi karena frekuensinya merambat. Cahaya merambat sehingga masuk ke dalam mata frekuensinya, dan akhirnya kita bisa lihat. Gitu loh. Itu semua karena frekuensi. Energi itu menghasilkan frekuensi. Jadi apapun yang kalian rasakan, itu adalah energi.
Keluarnya dari mana? Dari nafas. Nafas itu sama hurufnya dengan nafsu. Nun, fa, sin. Ya, nafas, nafsu, nufus sama itu energi. Kalau yang dari pantat namanya tanfus, kentut, sama energi juga. Yang dari hidung, dari mulut namanya nafas. Ya, gitu. Kalau yang dari vagina setelah melahirkan namanya nifas, sama itu. Nafsun juga, energi juga. Nah, ayah ingin sampaikan gini, nak. Bahwa perasaan kalian itu adalah energi keluar dari lewat hidung atau lewat mulut itu, nafas itu, dia akan merambat tuh. Frekuensi itu akan merambat, akan menyentuh sesuatu yang sama frekuensinya, yang senyawa dengan frekuensi itu. Dia akan merambat, megangin teman-temannya semua. Balik lagi enggak? Balik lagi melalui apa? Kan kita tarik nafas. Nggak mungkin Bang Rambang nafas doang terus nggak ditarik lagi. Kalau nggak ditarik lagi berarti udah nggak ada energi di dalamnya, mati. Ini yang disebut menghembuskan nafas terakhir, bukan menghirup nafas terakhir. Kalau menghirup nafas terakhir masih hidup terus karena masih ada energi. Nah, ini masalahnya dihembuskan, udah nggak bisa narik lagi. Nah, kayak berarti di dalam dirinya nggak ada energi. Oke, jadinya mokat. Mokat ya, mati. Nah, pada saat ditarik lagi tentu dia akan membawa teman-temannya frekuensi itu lebih banyak, keluar lagi, ditarik lagi lebih banyak, keluar lagi, ditarik lagi lebih banyak. Dia seperti bola salju yang terus menggelinding, lama-lama makin besar. Yang ditarik apa? Yang senyawa. Kalau kalian benci, yang ditarik semua frekuensi kebencian. Maka yang membenci, yang kita benci-benci itu justru malah pada berdatangan. Ini mah percaya nggak percaya, memang hukumnya begitu, hukum alamnya, sunatullahnya begitu. Kalau kalian rasanya seneng, rasanya gembira, dan itu kan nggak bisa dibuat-buat. Pokoknya selama kalian masih bisa mengucapkan perasaan dalam hati, bukan. Karena perasaan di dalam hati itu sulit untuk dikatakan. Apapun getarannya, nah itu dia. Dia akan merambat, memanggil teman-teman yang senyawa. Maka kalau kalian kepengen hidupnya penuh keberlimpahan, ya berarti harus ada getaran-getaran kegembiraan, getaran-getaran kebahagiaan. Gitu. Terus bagaimana caranya kita untuk bisa bahagia? Nah, ini catat ya. Bagaimana caranya kita bisa bahagia? Pertama, saya ingatkan lagi bahwa semua yang di luar kontrol kita, yang di luar kendali kita, itu namanya takdir, ketentuan Allah. Dan kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas takdir itu. Karena semua di luar kendali kita. Bang Rambang marah sama ayah, Bang Waseh marah sama ayah. Dalam kendali ayah bukan? Enggak, dia kan yang marah dia. Maka ayah tidak dimintai pertanggungjawaban. Gitu loh. Misalkan siapa? Britney Spears jatuh cinta sama ayah. Terus ayah tolak angin. Dia hatinya sakit hati. Ayah dosa nggak? Enggak, itu mau urusan dia, gitu loh. Karena itu di luar kendali ayah. Kenapa juga lu jatuh cinta sama gue? Gitu bang ya. Jadi semua yang di luar kendali itu takdir. Kalau itu terjadi sama kita, berarti Allah izinkan itu terjadi ke kita. Kalau Allah izinkan itu terjadi, berarti akan baik-baik saja. Contohnya gini, ada ayah nih punya anak nih, Arzan masih kecil. Arzan bilang, ya aku mainan ini ya, Ajan mainan ini, boleh nggak ya? Ayah lihat dulu dong mainannya. Iya, kira-kira nggak berbahaya? Ayah boleh
Berarti ayah izinkan. Kenapa ayah izinkan? Bahaya. Karena nggak bahaya. Tidak akan membahayakan dia. Tapi kalau kemudian ayah melihat, wah ini berbahaya nih. Ayah ambil mainannya. Jangan, ini bahaya. Berarti ayah tidak izinkan. Dia main nggak? Enggak. Jadi apapun yang terjadi pada kalian, itu sudah diizinkan oleh Allah. Kalau sudah diizinkan, nggak akan apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Yang menjadi tidak baik itu reaksi kalian. Seperti ayah cerita tentang restoran itu. Ya. Jelas nggak nih? Jelas. Jadi reaksi kalian. Padahal mah kejadian itu nggak apa-apa karena Allah sudah izinkan terjadi pada kita. Cuman karena kita bereaksi, reaksi kita berlebihan, ya udah jadi berantakan semuanya. Jelas ya? Jadi makin membesar tuh, api makin membesar. Kita bereaksinya salah. Makanya diam, tenang aja. Udah itu udah takdir, udah nggak akan bakal apa-apa. Apapun yang terjadi, kalau itu sudah takdir, kita pasti akan baik-baik saja. Yang penting jangan reaksi. Takdir mah begitu, emang udah ketentuan Allah. Itu satu-satunya cara biar kita bahagia. Terus perbuatan kita takdir bukan? Enggak lah, itu mah pilihan kita. Perbuatan kita pilihan kita. Sengaja apa enggak? Perbuatan yang sengaja kita lakukan itu pilihan kita. Bukan takdir, bukan ditentukan sama Allah. Itu pilihan kita. Jadi kalau ditentukan juga perbuatan kita, mestinya nggak dosa dong. Udah ditentuin sih sama Allah. Gitu nggak? Bukan. Tapi kok ada ayat yang bunyinya, wa ma rumaita idh rumaita walakinna Allaha rama. Sesungguhnya ketika engkau melempar, bukan engkau yang melempar, tapi aku yang menggerakkan tanganmu sehingga dapat melempar. Akunya siapa? Ruh. Karena tugas ruh itu adalah menggerakkan tubuh manusia berdasarkan keinginan manusia itu sendiri. Jadi tugas ruh yang ada di dalam diri kita, tugas. Kalau tugas boleh ditinggalin nggak? Nggak boleh. Tugas ruh dari Allah adalah menggerakkan tubuh kita berdasarkan keinginan kita. Meskipun ada yang bukan berdasarkan keinginan kita. Seperti apa saat kita tidur? Kita bergerak tanpa sadar. Allah Ta'ala yang menggerakkan. Tapi Allah yang sesungguhnya bukan. Ruhnya itu. Ruhnya itu menggerakkan kita. Tanpa sepengetahuan kesadaran kita. Jelas paham? Nah, baik. Jadi kalau ruh sudah tidak menggerakkan tubuh kita, ya isdat namanya. Kita sudah, badan kita ya sudah tidak bergerak, ya mati namanya. Untuk menjadi makhluk hidup, ruh tetap harus menggerakkan keinginan kita, harus menggerakkan tubuh kita, apapun keinginannya. Ngerti gak maksud ayat? Untuk disebut sebagai ifti yang masih hidup, bahwa ruh harus menggerakkan tubuhnya ifti. Kalau ruh sudah tidak menggerakkan tubuhnya ifti, ya namanya ifti meninggal. Jadi selama masih hidup, keinginan apapun kita ya digerakkan oleh ruh. Ruh siapa dia? Emanasi Tuhan. Bukan Tuhan, tapi emanasi Tuhan. Air laut, ayah cemplungin tangan ayah ke dalam air laut. Ayah angkat, netes tuh tetesannya. Tes. Tetesan itu bukan lautan, tapi bagian dari air laut. Bisa nggak tetesan itu disebut lautan? Nggak bisa karena sedikit. Tapi dia bagian dari lautan itu. Ruh itu bukan Allah, tapi dia bagian dari Allah. Walaysa kamitslihi syai'un. Nggak bisa disamain sama Allah. Tetesan air laut itu nggak bisa disamain dengan lautan, karena dia cuma setetes. Tapi sifat jenisnya sama nggak? Sama. Begitu pula ruh.
Allah tiupkan ruh ke dalam diri kita, itu bagian dari Allah, jenis sifatnya sama, tapi dia bukan Allah. Dah jelas ya di sini ya. Nah, jadi perbuatan kita itu yang kita sadari bukan perbuatan Allah benar-benar Allah yang nonya, tapi ruh kita. Ruh mah harus menjalankan untuk mendefinisikan seseorang itu masih hidup. Pokoknya apapun keinginan kita, ruh pasti menggerakkan tubuh kita. Pasti. Jadi kan bukan Allah, bukan otoriter, enggak otoriter gitu. Kalau dibilang Allah yang ada di dalam diri kita, ruh itu enggak otoriter. Ruh itu bekerja atas dasar keinginan kita. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah keinginan-keinginan kita. Paham? Jelas maksud saya nih. Nah, kita masih bicara tentang bagaimana caranya untuk bahagia, ya. Yang senang hatinya, yang senang berbuatnya, bahagia hati kita. Bagaimana caranya biar senang? Ya lakuin yang paling kalian senangi. Jadi yang paling substansial itu, yang paling inti, kalau kata Kasila, yang paling esensi, itu adalah niat kita, rasa kita. Sehingga kalau rasanya enak, ngelakuin apa aja, enak. Kalau ada orang kemarin yang ayah bilang sama Winda tuh, oh, orang menyon-menyon di depan muka saya tuh kan ngeledekin saya. Enggak. Itu makan tebakan otak. Ya, kemarin ayah bilang bahwa otak itu bukan berpikir tapi nebak. Nah ini kalau menyon-menyon mukanya pasti ngeledekin gue nih, gitu kan. Kenapa itu yang dipakai gitu? Kenapa enggak masa bodoh amat? Ya itu biar urusan dia, di luar kontrol gua kok, gitu. Paham nggak maksud saya nih? Jadi kita ngejalaninnya enak aja. Apa yang bikin kita nggak enak tadi? Semuanya harus seperti yang kita mau. Nah itu tuh nggak enak. Akhirnya kecewa mulu, marah mulu, tekan. Jadi lagi-lagi Kak, Bang, hidup mah bukan masalah banda, bukan. Masalah hati. Kalian masih muda-muda, jadi belum pernah ngerasain tua. Juga belum pernah ngerasain kaya raya karena hasil mencari. Belum. Kalau udah, tanyain sama yang kaya-kaya. Yang ngomong enggak, itu masih miskin. Orang-orang kaya pusing, apa. Udah nggak usah yang kaya-kaya banget dah. Kekayaannya kayak ayah ini aja, neken. Aduh, gelisah. Jadi harta tidak membuat kita bahagia. Yang bikin bahagia itu adalah hati, bukan harta. Hati, perasaan. Orang mancing, walaupun nggak kaya, tapi senangnya kayak apa? Orang yang main bola, yang hobi, walaupun nggak kaya, senangnya kayak apa? Apalagi orang yang sampai tergila-gila banget itu selain mancing itu. Jadi lagi-lagi jangan persulit hidup kalian gitu. Nggak ada apa-apanya Kak, nggak ada apa-apanya. Banda, nggak ada apa-apanya. Udah sekarang begini mikirnya, yang terjadi pada kalian itu takdir. Masa kalian nggak mau menerima takdir? Sekali lagi, yang bikin kecewa kalian adalah semuanya harus seperti maunya kalian. Paham maksudnya? And then, who is you? Kemudian kita tanya, siapa gua?
Saya nih siapa kok semuanya harus seperti maunya gua? Nggak mungkin. Hati orang nggak bisa kita kendalikan. Tapi kenapa dia harus seperti saya, seperti maunya saya? Nggak bisa. Alam ini begini, tapi mereka semua harus seperti maunya saya. Nggak bisa. Allah itu Tuhan yang menciptakan semua alam ini. Tapi kita kepengennya Tuhan harus mengikuti kemauan kita. Iya kan? Itu yang bikin kita kecewa. Percayalah bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya, maha baik, yang pasti memberikan sesuatu kepada kalian yang baik-baik. Tinggal benahi perasaan kalian. Gitu. Jadi yang bermasalah itu sebetulnya bukan masalah, tapi apa? Perasaan kita. Jadi apapun kalian besok, ada yang menjadi dokter, pilot, jadi apa aja dah yang hebat-hebat. Kalau hati kalian gak bahagia, enggak. Kalau orang yang butuh validasi di WhatsApp, di apa dia pamerkan kekayaan, belum kaya dia. Belum kaya. Karena dia masih kepengen dibilang kaya, berarti belum kaya. Coba kalau itu berdoa, ya Allah minta uang. Udah punya uang belum? Belum. Kalau udah punya uang banyak mah gak bakal minta uang. Kasih Fani udah punya cowok nih yang nyaman. Masih berdoa enggak? Ya Allah berikan lagi saya cowok yang nyaman lagi. Enggak lah. Udah punya yang nyaman. Tahu nggak Bang? Orang yang kalau udah punya nggak bakal minta lagi ke Allah. Jelas maksud saya? Winda, apa yang belum punya? Kalau berdoa minta apa? Win, minta apa? Minta handphone. Karena belum punya. Akhirnya Winda minta handphone. Ceritanya handphonenya Winda udah 10. Masih berdoa nggak ke Allah minta handphone? Enggak. Kenapa? Udah punya. Jadi orang-orang yang meminta kepada Allah karena belum punya. Sama seperti halnya orang-orang yang posting kemewahan, belum punya. Atau baru punya. Gitu. Belum ngerasain batunya. Kalau orang yang udah lama punya, OKL atau OKL, orang kaya lama, udah bosen. Dulu waktu belum punya motor, Hazrat pengen punya motor, pengen. Begitu beli, wah seneng. Dicuci mulu, sebulan nggak dicuci, 2 bulan digeletakin, 3 bulan dikiloin. Kayak dulu ayah pengen bajai, iya, di mana aneh itu beli bajai sampai ngangkatnya pakai towing BMW coba. Begitu datang senengnya kayak apa? Dipakai muter-muter pondok. Hari ayah cuci mulu, minggu nggak dicuci. Karangnya ditibanin pohon. Kita nebang pohon dibanin bajai. Sampai gepeng aja. Rodanya sampai naik ke atas. Astagfirullah. Gitu ya. Jadi lagi-lagi yang terpenting itu bukan apa yang kalian miliki, tapi perasaan kalian. Kalian punya handphone juga kalau nggak ada syukurnya, nggak ada makasihnya, masih kepengennya sesuatu yang nggak ada. Punya handphone A250, pengennya A251. Punya iPhone 16 sekarang pengennya 16,5. Jadi nggak kelihatan apanya ya. Jadi nggak ada syukurnya. Jadi syukuri dulu. Nih, kayak Kak Queen, tuh punya hidung.
Pernah nggak berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya punya hidung lagi? Pernah nggak? Tapi giliran udah punya, nggak pernah dijagain. Iya, mana pernah? Apa? Apa kakuin bersyukur kepada Allah? Kalau berdoa, ya Allah, terima kasih hidungku ini. Nah, padahal coba orang bikin hidung. Iya, operasi Korea aja 1 miliar loh. Pengen ditambahin doang, bukan bikin hidung, bukan ditambahin doang biar mancing gitu. 1 miliar ditarik nih pakai benang situ. Jadi kita udah punya. Mana pernah kita bilang, Alhamdulillah ya Allah atas hidung ini, Alhamdulillah ya Allah atas gigi ini, Alhamdulillah atas bibir ini. Jarang kan? Ya, bagaimana kita mau bahagia? Wong yang ada aja nggak disyukuri. Ayah sering ngajarin kalian nih kalau mau tidur pegang tangannya. Makasih ya Allah udah dikasih tangan. Dengan tangan ini saya bisa metik jambu walaupun nggak bilang gitu. Iya kan? Gitu nggak sih? Kalau kalian terus melihat apa yang kalian punya, terus kalian terima kasih atas apa yang ada, kalian sibuk dengan bersyukur nanti. Itu yang bikin hati bahagia. Kenapa ayah beli mobil lagi dulu waktu ayah masih bodoh. Punya mobil 1, rodanya 4, wah kepengen lagi yang rodanya 24. Jadi mobil yang ada nggak disyukuri, akhirnya beli lagi. Udah kebeli nih, nggak disyukuri, beli lagi. Kenapa beli lagi? Karena nggak pernah nyuci. Kalau nggak pernah nyuci, karena nggak. Jadi nggak tahu kalau kita tuh punya mobil ya. Gitu. Coba kalau tiap hari nyuci, ngeliat bannya, iya. Nah ya enggak, ini sih lagi cerita nyuci, nih cerita mobil, nyuci. Dulu pernah ada yang janji gitu, 1 mobil 40.000, kalau 3 mobil 120.000, 1 bulan, pokoknya 1,5 juta buat 3 mobil tiap hari, gitu dulu, janjinya gitu, ya. Nah sekarang di sebulan buru-buru nyuci sekali. Ayah nyuci sampai 3-3-nya, agak tersinggung bocahnya. Orang tersinggung kayak sini ya, bantuin Hazrat yang nyuci gitu kayak, bahagia hatiku. Nanti akhirnya pengen mobil lagi karena nggak pernah nyuci. Pengen motor lagi karena nggak pernah. Nah sekarang alhamdulillah dia megangin motor, dia ngelapin motor, jadi nggak minta motor lagi. Karena ayah yang nggak pernah megang motor, jadinya ayah yang minta. Padahal tahu juga buat apa kali. Dia pengen di motor yang kecil itu yang nyeng. Kalau boncengan sama si Pak langsung patah banget. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, ini sebelum kita bicara tentang apa pasangan-pasangan, lagian juga kan ayah pernah bicara tentang pasangan-pasangan itu ya. Kesimpulannya, Kak, makasih dulu. Malam mau tidur tuh, rambang. Waseh, ya. Makasih ya Allah udah dikasih tangan. Tangan makasih ya. Semuanya sebutin sampai kita tidur tuh. Hidung makasih. Jangan dipencet-pencetin mulu, kasihan. Mata makasih. Emang kalau ngelihat mangga sebegitu banyaknya yang bagus mangganya? Bukan. Mata kita yang sehat sehingga bisa melihat mangga. Coba waktu Queen Bintitan sakit mata yang beleknya segede-gede kebo, ngeliat mangga ya nggak kelihatan. Sekarang bangun tidur nempel. Ada. Iya, pernah kan? Nggak pernah, nggak punya mata emang. Bangun tidur nempel matanya, mau melek susah. Gitu. Yang bagus bukan pemandangannya, tapi yang bagus matanya. Gitu. Yang enak makanan bukan makanannya, tapi sehatnya. Waktu sakit, kasih pas sakit emah,
mulutnya pahit, makan apa aja nggak enak. Iya Pak ya? Gitu. Makasih ya Allah, bibir ini. Dengan lidah ini saya bisa ngomong, bisa ngecap, bisa makasih. Sibuk kalian sama makasih, hati kalian penuh rasa syukur. Kalau getarannya sudah bersyukur, getarannya sudah makasih, getarannya sudah senang, maka semua yang menyenangkan akan datang. Udah gitu doang. Tapi ayah pengen bilang sama antum semua bahwa bukan semesta alam ini yang menentukan hidup kita. Bukan. Allah Tuhan kita yang menentukan hidup kita. Awas jangan salah. Jangan karena TikTok tuh nasihatnya begitu mulu, alam semesta begitu mulu, akhirnya sampai Allah diragukan. Oh berarti ini gue bisa begini karena alam semesta bisa menerima gue. Enggak, Allah punya kuasa. Allah bisa merubah alam semesta ini. Paham maksud saya ya? Nggak ada apa-apanya alam semesta ini kalau Allah Ta'ala nggak ngatur. Jangan sampai kita nyembah alam semesta. Percaya kepada alam semesta. Makasihnya kepada alam semesta. Itu salah, Kak. Alam semesta ini yang ngatur Allah Ta'ala. Alam semesta mau berbuat seperti apa kepada kita tergantung yang ngatur. Makanya Rabbul Alamin. Sekarang kebanyakan TikTok tuh begitu. Kita selaras dengan alam semesta. Kita begini. Seakan-akan udah lu nggak usah sholat, lu nggak usah zikir. Yang penting alam semesta sudah bisa menerima lu, berkelimpahan lu. Gak bisa gitu. Yang ngatur alam semesta Allah. Bahasa Arabnya Rabbul Alamin. Yang ngatur alam semesta. Abang deketin Allah. Zikir terus ke Allah. Cintai Allah. Pokoknya Allah aja. Alam semesta diatur sama Allah untuk melayanin kita. Bukan kalau seakan-akan, kalau di TikTok kan seakan-akan Allah nggak ikut campur. Alam semesta ini yang akan menentukan kehidupan kita. Wah ini menyesatkan. Jelas ya. Memang alam semesta itu udah hukum sunatullah alam. Allah sudah ngatur alam semesta ini untuk memberikan hukum yang terjadi pada kita. Tapi bisa kan kalau kita minta kepada Allah, kemudian Allah merubah kita agar kita sesuai dengan alam semesta. Paham maksud saya? Kebanyakan nonton TikTok dibohongin sama TikTok. Banyak orang yang cuma pengen konten-konten doang. Nih cowok kalau udah ngomong nyaman, bohong. Wah akhirnya semua cowok dibilang bohong yang ngomong nyaman. Sama cewek juga. Seumuran ayah aja masih nge TikTok. Nih ciri-ciri cewek yang ngebohongin lu nih. Padahal kayaknya ayah dulu belajar psikologi nggak gitu-gitu amat. Jelas ya, racun itu, racun. Mendingan kalian ngeliat belanjaan aja udah. Ngeliat belanjaan, wah barangnya bagus, murah, begitu beli datangnya. Sepatu kulit cakep banget bang, 125.000. Ya Allah cakep banget. Ayah tahu nih kalau di mall ini 2,5 juta ini beli ayah. Baru beli, ayah pakai, ayah bawa tuh kemana tuh, ayah sambil ngarit, sepatunya ngangkat ke sini, bawahnya jeplok, sekali pakai lo, dasar TikTok lo, gitu, kesel banget. Makanya ntar kalau di TikTok ada yang ngomong, kalau ada orang ngomong nyaman, busit, lo yang busit gitu, laporkan aja, bohong, ya. Kita orang udah bener-bener, kita serius-serius, kita doain mulu, dibilang busit. Udah jadi males kan. Ya, jelas ya. Oh makanya lu jangan, jangan ngomong ke itu, gue nyaman sama lu, ntar dibilang busit lu. Gedeg banget kan. Perasaan dibilang busit. Dah, sampai sini. Mudah-mudahan, tuh udah lama tuh. Udah 39 menit. Astaghfirullahaladzim, Rabbi min kulli dhanbin kabirin wa saghirin wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma ij'al ma asya'a muwafiqan lima tasya' kay la yasira ma asya'a mukhalifan lima tasya' faman ana hatta asya' khilafallahu yasya' walau jahadal abdu asya' khilafallahu yasya' faltuf bi nabi ma tasya' wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ya Allah jadikanlah kehendak kami sesuai dengan kehendak-Mu dan jadikanlah kehendak-Mu sesuai dengan kehendak kami, agar tidak ada satu makhluk pun
yang akan menghambat kehendak kami, karena kehendak kami sudah menjadi kehendak-Mu. Ya Allah, lembutkan kehendak-Mu yang untuk kami, agar kami bisa menerima kehendak-Mu sebagai kehendak kami. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'am